Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anton Maulana, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, jurusan Jurnalistik, MPM 100818356. Ingin mempresentasikan sebuah penelitian yang saya teliti berjudul Hubungan Terpaan Penayangan Video di Kanal YouTube Bravespa dengan Pengetahuan Komunitas Vespa Bandung Beat Boys. Yang melatar belakangi saya untuk meneliti ini adalah YouTube menjadi platform media sosial terpopuler yang paling banyak digunakan di Indonesia. Data ini berdasarkan riset Hotsuite We Are Society yang dipublikasikan pada tahun 2019 di bulan Februari. Itu dan Vespa, kenapa harus Vespa? Karena Vespa merupakan sebuah brand skuter yang eksis dari tahun 50-an hingga saat ini. Juga Vespa adalah salah satu motor yang bodi dan badannya terbuat dari baja dan bukan merupakan dari plastik. Dalam komunitas Vespa juga terdapat anggotanya yang mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan yang harmonis antar sama anggotanya. Itu dan identifikasi masalahnya adalah sejauh mana hubungan terpaan penayangan video di kanal YouTube Vespa dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah yang satu, untuk mengetahui hubungan antara frekuensi penayangan video di kanal YouTube dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara durasi penayangan video di kanal YouTube dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys. Yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan antara atensi penayangan video di kanal YouTube dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys. Kegunaan penelitiannya seperti yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Ya. Yang ruang lingkupnya juga untuk mempermudah pembahasan dan penelitian sehingga terarah kepada tujuan, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan masalah atau ruang lingkup. Di sini ada tinjauan pustakanya, peneliti-peneliti terdahulunya ada Ratmasari di Universitas Atmajaya Jakarta, Johan di Universitas Atmajaya Jakarta juga, dan Hardono Stikosa WS di Surabaya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Peneliti korelasi dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini karena peneliti dapat menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu terpaan tayangan dan tingkat pengetahuan. Menurut Rahmat 2012 di halaman 27-nya mengatakan penelitian korelasional bertujuan meneliti sejauh mana variasi pada satu faktor berkaitan dengan variasi pada faktor lain. Kalau dua variabel saja yang dihubungkan, korelasinya disebut korelasi sederhana atau simple correlation, sedangkan lebih dari dua adalah multiple correlation. Cara pemikirannya seperti berikut. Di New Media langsung ke meliputi WhatsApp, Line, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, dan yang saya pilih adalah YouTube. Langsung ke terpaan media meliputi frekuensi, durasi, dan atensi. Dari New Media juga ada di komunitas turun ke bawah mengenai pengetahuan, tahu memahami aplikasi, analisis, sintetis, dan evaluasi. Teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Karena ini adalah merupakan faktor pendukung untuk mendukung penelitian yang saya teliti. Setelah itu ada analisis data dan pembahasan. Ini adalah berikut kategori responden. Yang pertama adalah gender atau jenis kelamin responden. Di sini ada sebagai berikut yang saya tampilkan. Pria di 51 frekuensi, 85,5 presentasi, dan seterusnya. Ini juga ada umur responden. Diketahui ada 20 sampai 25 tahun hingga di atas 36 tahun. Responden juga ada status kerja responden. Selebihnya sebagai berikut. Hingga pegawai negeri hingga wira swasta. Paham menggunakan media sosial YouTube juga saya ikut sertakan di dalam kategori ini sebagai berikut. Bagian dari YouTuber, dan ini adalah hasil angket penelitiannya. Analisa hasil data penelitian, paparan temuan di hasil penelitian ini adalah responden dari 54 pertanyaan. Hasil temuan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari variabel terpaan penayangan video di kanal YouTube Vespa Bandung, Vespa yang diantaranya frekuensi X1, durasi X2, frekuensi X1, durasi X2, dan atensi X3 dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys, yaitu Y diantaranya aspek tahu Y1, memahami Y2, aplikasi Y3, analisis Y4, sintetis Y5, evaluasi Y6. Angket diajukan kepada responden yang berjumlah 60 orang dengan pernyataan dari setiap variabel terdiri dari 18 pertanyaan variabel X dan 24 pertanyaan untuk variabel Y. Namun sebelum dilakukan penganalisan terlebih dahulu penulis akan menguji validitas atau ketepatan dan reliabilitas atau kehandalan serta normalitas terhadap data dari 60 responden yaitu yang menjadi anggota komunitas Vespa Bandung. Sebelumnya adalah
Hubungan kuat signifikan antara frekuensi penayangan YouTube di kanal video di kanal YouTube dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys disebabkan oleh seringnya anggota komunitas Vespa Bandung Beat Boys mengakses YouTube Vespa dalam sekali. Dalam seminggu, anggota juga dapat beberapa kali sering menonton. Hal itu yang menyebabkan mayoritas anggota komunitas Vespa Bandung Beat Boys mengetahui, memahami, bisa mengaplikasikan, bisa menganalisis, bisa menyusun kembali isi konten, percaya bahwa isi konten itu Vespa, serta mengevaluasi isi konten dan dengan bisa menilai masalah seputar Vespa. Yang kedua adalah hubungan kuat signifikan antara durasi penayangan video di kanal YouTube dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys disebabkan oleh lama durasi pada saat menonton baik menit dan jam dalam sehari dapat mempengaruhi pengetahuan mayoritas anggota komunitas Vespa Bandung Beat Boys lebih mengetahui, memahami, bisa mengaplikasikan, bisa menganalisis, bisa menyusun kembali si konten, percaya bahwa si konten dalam YouTube Vespa terhadap serta dapat mengevaluasi isi konten dengan bisa menilai masalah seputar Vespa. Dan yang ketiga adalah hubungan kuat signifikan antara atensi penayangan video di kanal YouTube dengan pengetahuan komunitas Vespa Bandung Beat Boys disebabkan oleh lama memperhatikan perhatian dan fokus menonton kanal YouTube Vespa hanya seputar Vespa hingga dengan hal itu anggota komunitas Vespa Bandung Beat Boys lebih mengetahui, memahami dan juga bisa mengaplikasikan, bisa menganalisis juga, bisa menyusun kembali apa isi konten, percaya bahwa isi konten dalam YouTube Vespa serta dapat mengevaluasi isi konten dengan bisa menilai masalah seputar Vespa. Sekian presentasi dari saya, demikian hasil penelitian penulis. Mohon maaf jika masih salah banyak. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.